Pengertian qada dan qadar. Para ulama berbeda pandangan dalam memberikan arti qada dan qadar. Pandangan yang membedakan antara qada dan qadar mendefinisikan bahwa qadar adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa yang akan mendatang. Sedangkan qada adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Namun, pendapat yang menyamakan antara qada dan qadar mendefinisikan bahwa aturan baku yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap alam ini sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 8. Dari pengertian tersebut disimbolkan bahwa qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan, sedangkan menurut istilahnya adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Sedangkan pengertian qadar menurut bahasa yaitu memberikan kadar, aturan atau ketentuan. Menurut istilahnya yaitu ketetapan Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Iman kepada qada dan qadar meliputi 4 prinsip, yaitu yang pertama, iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim, tidak bermulaan, dan Dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Yang kedua yaitu iman bahwa semua qadar Allah telah tertulis di Lauh Mahfuz. Yang ketiga yaitu iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dan kekuasaannya bersifat menyeluruh. Yang keempat yaitu iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Pencipta dan yang lainnya adalah makhluk. 2. Dalil-dalil tentang qada dan qadar. Dalil-dalil tentang qada dan qadar ada 2 jenis. Yang pertama, dalil menurut Al-Quran, dan yang kedua, dalil menurut hadis Rasulullah. A. Dalil menurut Al-Quran. 1. Ada di dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49 yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran takdir. 2. Ada di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22 yang artinya, tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada diri kalian, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. 3. Ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 13 yang artinya, tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. 4. Ada di dalam Quran surat At-Tagabun ayat 11 yang artinya, tidak ada sesuatu musibah apapun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. B. Dalil menurut hadis Rasulullah. 1. Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah atau sperma, kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi mudghah atau sepotong daging selama 40 hari, kemudian malaikat dikirim kepadanya, kemudian malaikat meniupkan ruh padanya, dan malaikat tersebut diperintahkan 4 hal, yaitu menuliskan rizkinya, menuliskan ajalnya, menuliskan amal perbuatannya, dan menuliskan apakah ia celaka atau bahagia. Demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Sesungguhnya salah seorang dari kalian pasti mengerjakan amal perbuatan penghuni surga, hingga ketika jaraknya dengan surga cuma 1 lengan, tiba-tiba ketetapan berlaku padanya. Kemudian ia mengerjakan amal perbuatan penghuni neraka, dan ia pun masuk neraka. Sesungguhnya salah seorang dari kalian pasti mengerjakan amal perbuatan penghuni neraka, hingga ketika jaraknya dengan neraka
cuma satu lengan. Tiba-tiba ketetapan berlaku padanya. Kemudian ia mengerjakan amal perbuatan penghuni surga dan ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. 2. Sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rizkinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang berpakaian serba putih dan rambutnya sangat hitam. Lelaki itu bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Tentang keimanan, Rasulullah SAW menjawab yang artinya, hendaklah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman pula kepada qadar atau takdir, yang baik ataupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Lelaki itu adalah malaikat Jibril yang sengaja datang untuk memberikan pelajaran agama kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jawaban Rasulullah SAW yang dibenarkan oleh malaikat Jibril itu berisi rukun iman. Salah satu dari rukun iman itu adalah iman kepada qada dan qadar. Kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak, adalah atas kehendak atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, siapa yang tidak ridho dengan qadaku dan qadarku dan tidak sabar terhadap bencanaku yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku. Hadis riwayat At-Tabrani. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan iradah atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tatkala takdir sesuai dengan keinginan kita, hendaklah kita bersyukur, karena hal itu merupakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. 4. Macam-macam takdir. Para ulama berpendapat bahwa takdir itu dibagi menjadi 2 macam seperti berikut. 1. Takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Contoh, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. 2. Takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar lagi oleh manusia. Contoh, orang yang dilahirkan dengan mata sipit dan anak yang dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu dan bapaknya berkulit putih. Kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal. Beriman kepada takdir selalu berkaitan dengan 4 hal yang selalu berhubungan dan tidak terpisahkan. Yang pertama, sikap optimis akan takdir terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa manusia tidak mampu terbang laksana burung, tumbuh-tumbuhan berkembang subur, lalu layu dan kering? Contoh tersebut adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang disebut takdir. Manusia makhluk yang paling sempurna. Manusia dapat memilih ketentuan atau takdir. Namun harus ingat bahwa setiap pilihan yang diambil pada saatnya akan diminta pertanggungjawaban. Dalil Quran surat Asy-Syamsi. Dikisahkan ketika Umar bin Khattab akan berkunjung ke negeri Syam, Syriah atau Palestina. Beliau mendengar berita bahwa di sana sedang terjadi wabah penyakit, sehingga beliau membatalkan rencananya tersebut.
Kemudian seorang tampil bertanya, apakah Anda lari atau menghindar dari takdir Allah? Umar serta-merta menjawab, saya lari atau menghindar dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada takdirnya yang lain. Peristiwa tersebut menunjukkan kesalahan dalam memahami takdir. Padahal dengan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya. Akhlak yang diajarkan Islam adalah setiap keburukan yang menimpa merupakan kesalahan kita sebagai manusia, sementara segala kebaikan dan keberhasilan merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar adalah bersungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan takdir. Kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar. Dalil Quran surat An-Nabi ayat 90 dan Quran surat Al-Mu'minun ayat 60. Dari dalil di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong manusia untuk berusaha, berlomba dan berkompetisi menjadi orang yang tercepat. Jika sudah diikhtiarkan namun kegagalannya diperoleh, maka dalam hubungan inilah letak rahasia ilahi. Dalil Quran surat An-Najm ayat 39-41. Dari dalil di atas, jelaslah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan manusia berikhtiar walaupun sudah ditentukan qada dan qadarnya. Di pundak manusialah kunci keberhasilan dan keberuntungan hidupnya. 3. Doa. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Doa akan memberikan energi dalam menjalani ikhtiarnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji untuk mengabulkan permohonan yang bersungguh-sungguh memohon. Dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 182. 4. Tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar tawakal diambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Pemahaman bahwa sikap tawakal baru boleh dilakukan setelah usaha yang sungguh-sungguh sudah dijalankan. Dalil Quran surat Ali Imran ayat 159.